Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Jadi habis ini kalau misalkan ibu tanya kabar kalian, jawabnya gini ya. Hatiku, badanku, pikiranku, fresh gitu ya. Iya. Udah bisa semua? Sudah. Nah, kita coba. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Hatiku, badanku, pikiranku, fresh. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa di sini ketua kelasnya coba? Robin. Mas Robin. Coba Mas Robin, teman-temannya dipimpin buat berdoa. Ayo, gimana tangannya kalau berdoa? Diangkat. Coba dipimpin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sekarang coba dilihat kanan kirinya, dilihat teman-temannya kira-kira siapa yang nggak masuk hari ini. Novina. Lilinya nggak ada kemana? Upacara hari sakit. Oke, selainnya Mbak Lili ada lagi? Ada kemana? Sakit. Sakit. Kalau Fajar? Sakit upacara. Upacara apa? Hari sakit. Sama Mbak Lili, Bu. Ya, nanti kita doakan nih supaya Mbak Diada yang sakit tadi segera dikasih kesembuhan. Amin. Nah, jadi kira-kira kalian masih ingat nggak kira-kira tadi kita habis membahas tentang apa aja? Kita belajar tentang apa? Penjumlahan. Ada lagi? Kata hubung. Kata hubung. Kebersihan. Coba kita cek dulu. Kata hubung tadi ada apa aja? Dan tetapi. Kalau yang dan tadi bahas apa? Untuk menghubungkan kata yang sama. Betul. Kalau yang tetapi Yang tidak sama. pinter. Jadi kalian semua masih ingat sama materi yang sebelumnya ya? Nah, Masih. habis ini kita akan membahas tentang aku patuh aturan. Tapi sebelum itu kita tepuk semangat dulu biar kita semangat untuk menjalani pembelajaran kita kali ini. Semuanya udah bisa ya tepuk semangatnya? Bisa. Langsung saja. Tepuk semangat. Semangat. Nah, jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nanti peserta didik atau kalian nanti dapat menunjukkan sikap mematuhi aturan di lingkungan keluarga. Nah, sebelumnya ibu tanya dulu, kira-kira kalau di rumah kalian, kalau di keluarga kalian itu ada peraturan khusus nggak sih? Kak, misalkan, coba Kak Ayu apa? Ada. Kalau habis tidur harus dirapikan tempat tidurnya. Oke, kalau yang lain, kira-kira ada nggak? Ada. Nggak boleh keluar malam? Ya, tidak boleh. Oke, nah jadi nanti setelah kita mempelajari materi kita kali ini, nanti kita akan menunjukkan sikap kita. Kira-kira kalau misalkan kita ada peraturan di keluarga kita itu harus bagaimana, kita itu harus mematuhinya atau bagaimana. Nah, kira-kira ada yang tahu apa itu aturan? Aturan adalah Coba dibaca bareng-bareng. Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama agar lebih tertib, aman, dan harmonis. Aturan bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi aturan itu adalah sesuatu yang sudah disepakati bersama ya anak-anak. Jadi, biasanya di dalam keluarga itu nanti ayah dan ibu akan membimbing kita untuk menentukan aturan-aturan di dalam keluarga kita. Jadi misalkan yang tadi kayak Mbak Ayu tadi, sehabis tidur harus merapikan tempat tidur. Nah, itu biasanya adalah kesepakatan dari anggota keluarga, dari orang tua, dari Mbak Ayunya sendiri, terus nanti mungkin dari kakek neneknya juga yang termasuk ke dalam keluarga tersebut. Nah, nanti kalau yang katanya Mbak Amanda tadi kan tentang nggak boleh keluar malam gitu. Nah, itu juga merupakan kesepakatan. Nah, kira-kira aturan itu bakal membawa dampak negatif nggak sih buat kita gitu? Kalau menurut kalian? Positif. Kira-kira kenapa kok aturan itu dibuat? Fungsinya itu buat apa gitu? Biar lebih disiplin. Betul. Ada lagi yang mau menjawab? Ya tidak aur-auran. Iya betul. Jadi tidak aur-auran. Ada lagi? Sudah. Jadi nantinya kalau kita mematuhi aturan yang ada, nanti kita
akan hidup secara aman, nyaman, terus nanti kita akan lebih tertata juga. Betul, kita akan lebih tentram ke dalam kehidupan kita. Nah, ini ada beberapa contoh aturan keluarga. Kalau yang sini, yang kiri, ini ada merapikan mainan sesudah bermain. Nah, jadi kira-kira kenapa kok sehabis bermain kita itu harus merapikan mainan kita? Biar tidak berserakan. Betul, biar tidak berantakan. Terus misalkan jika mainan kita berserakan, itu kan bisa keinjak sama ibu kita, sama adik kita, sama teman kita yang lagi main. Itu kan berarti kan membahayakan orang lain ya. Iya. Jadi alangkah baiknya sehabis bermain kita harus merapikan mainan kita. Kalau yang kedua ini ada Berdoa sebelum makan. betul. Kira-kira kenapa kok kita harus berdoa sebelum dan juga sesudah Biar makan? tidak ada setan. Betul, biar tidak ada setan. Ada lagi? Biar tidak tersedap. Jadi, kenapa kita harus berdoa sebelum dan juga sudah makan? Sebenarnya kalau berdoa itu harus kita lakukan sebelum melakukan apapun ya. Tadi kan kita sebelum melakukan belajar kita juga berdoa. Nah, ini juga merupakan implementasi dari Pancasila sila pertama. Apa coba? Ada yang tahu? Ketuhanan yang Maha Esa. Pinter semua. Jadi kita harus berdoa untuk mengingat Tuhan kita. Kalau yang ini yang terakhir, ini ada merapikan tempat tidur. Nah, kira-kira kenapa kok kita harus merapikan tempat tidur kita sendiri? Biar Biar bersih dan nyaman. Betul. Nah, kita itu harus belajar hidup mandiri ya, teman-teman adik-adik. Nah, jadi oleh karena itu kita harus merapikan tempat tidur kita sendiri. Nah, karena tadi kan kalian sudah mengetahui tentang aturan-aturan dalam keluarga ya. Ini biar kita lebih semangat lagi aja, kita nyanyi dulu bareng-bareng. Nah, ini nanti nadanya itu tentang nada becak-becak. Masih kita nyanyi bareng ya. Taat aturan, menjaga ketertiban, patuhi aturan agar hidupmu aman. Aturan ditaati dengan sepenuh hati. Hidup aman, terjamin bahagia. Taat aturan rumah dan juga di sekolah. Sambut saat bicara, sopan dan sikap ramah. Jangan suka bertengkar, lebih baik berteman. Bermanfaat, hindari keributan. Pinter. Karena kalian sudah semangat, mumpung kalian semangat, ini nanti kita mengerjakan ini bareng-bareng ya. Hindari keributan. Nanti ibu bagi menjadi 3 kelompok. Terus nanti ini kalian nggak bakal bisa nyontek soalnya itu beda-beda. Kalau yang dapat yang warna kuning ini, nanti kalian tulis aja kira-kira kewajiban kalian, aturan kalian dan juga larangan kalian di rumah itu apa aja. Terus kalau yang ini kan ada A B C D ya, anak-anak. Nanti kalian tulis aja di sini. Misalkan ini kan ada menjaga kebersihan lingkungan yang sudah aku lakukan. Nah, misalkan kalian di rumah itu sudah menyapu sendiri, nanti kalian tulis aja di sini A gitu. Terus kalau yang ini nanti kalian susun aja kata-katanya. Misalkan ini ada Doni menyapu lantai, jadi kalian susun aja. Kalau yang sebelah sini ini kelompok 1. Yeay. Kalian dapat yang ini aja deh. Iya, makasih dulu. Kalau yang sebelah sini, yang cowok ini kalian dapat yang ini, yang kelompok 2. Kalau yang ini mbak ini kelompok 3. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Nggak berkelompok, kok nggak berkelompok? Nggak dikasih tahu. Ya ampun. Ini larangan. Bisa? Larangan. Larangan di rumah. Sudah? Coba perwakilan kelompok 1, 2, sama 3 maju 1 orang aja masing-masing. Kasih W, kasih O,
dari sini kira-kira anak-anak mau bertanya tentang apa coba? Ada yang ditanyakan apa boten? Tidak ada. Nah, kita ulas sedikit dulu. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Aturan. Ya, aturan di rumah. Aturan tadi apa? Pedoman. Yang harus dilakukan Betul. Coba sebutkan 2 aturan dalam keluarga coba. menjaga kebersihan, membantu orang tua, Pintar. bermakan, Pintar. Nah, bisa mainan. sehabis ini kita akan belajar tentang hal yang lain ya Nana. Jadi nanti kalian belajar dulu di rumah agar nanti di pembelajaran yang akan datang kita akan sudah bisa gitu sedikit-sedikit. Nah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.